naik ke atas sekitar dua jam lebih. jalan kaki. Iya, Wow, 2 jam jalan kaki. iya. Kita jalani aja apa adanya, soalnya baru pertama kan, pengalaman pertama. Ya ginilah jadi guru pegawai negeri. Belum apa namanya, Jauh beda ya dengan jauh sekarang beda ya. dengan sekarang. 2 jam 9. Akhirnya dengan perasaan takut, gentar, kaki berat, masih mengucap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Minang Satu dimanapun berada, bersua kembali bersama saya Rifo Septian dalam rubrik Meja Guru. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kali ini saya menyebutnya sebagai episode yang cukup emosional. Kenapa? Kalau sebelumnya yang saya wawancarai adalah guru-guru rekan kerja atau siswa berprestasi, kali ini adalah momen bagi saya untuk mewawancarai salah seorang guru saya. Guru yang dulu pernah mendidik dan mengajar saya di waktu SD. Dan sebenarnya memang agak sulit juga. Kenapa nanti kita akan bergelut dengan emosi di sini karena saya sudah lama tidak bersua dengan guru saya tersebut. Beliau adalah guru mata pelajaran PAI. Kalau dulu pernah sebut dengan agama Islam, Pendais, PAI. Dan saya belajar dengan beliau pertama kali kelas Tahun 99. Oh, 98. 98. Kalau 98 berarti sudah kelas apa, Pak? Sudah kelas 4 SD, kelas 3, kelas 4 saya pertama belajar dengan beliau. Si Wes sama sih, kelas 2. Iya, generasi di bawahnya. Beliau adalah Bapak Syariel Sarif dan sekarang kondisi beliau sedang tidak baik dalam keadaan sakit berbaring. Namun beliau tetap bersemangat dan memori beliau tidak pernah terganggu, ingatannya masih kuat, ngomongnya masih lancar. Masih ingat dengan saya yang dulu diajar dari tahun 96, 98. Sekarang udah 2020, udah sekian tahun kami tidak pernah diskusi, bercerita, dan sekarang ketemu beliau masih ingat. Termasuk ketika disebutkan nama-nama murid-murid yang lain gitu. Langsung saja kita sapa beliau, itu Bapak Syariel Sarif. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah beginilah. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Alhamdulillah ingatan masih kuat. Ya cuman pandangan yang terganggu ya. Pandangan terganggu karena mata sebelah ini, sebelah kanan, Belah kanan ya. katarak. Oh, pernah ketara ya. Belum sempat dibawa ke rumah sakit. Sekarang berapa usia Bapak? Berapa itu? 66. 66. 66 tahun sekarang usia Bapak ya. Alhamdulillah. Kita cerita ya, Pak ya. Cerita dari kalau dulu Bapak sekolahnya di mana? Dari sekolah dulu. SD di SD 08 Alam Panjang nih. 08 Alam Panjang. Itu mulai kelas 1 SD. Tamat tahun berapa itu? 67. 67 berarti pasca Gestapo ya. Gestapo ya. Ya, pasca Gestapo. Kemudian SMP. SMP Bapak tamat SD masuk Sanawiyah. Oh, Sanawiyah di Alam Panjang juga. Oh, Sanawiyah Alam Panjang. Dekat lembaga pemasyarakatan sekarang. Oh, dekat LP ya. 3 tahun. 3 tahun. Terus di sebelah itu ada dulu PGA. Oh, jadi di sana ada PGA dulu. PGA 3 tahun. Tamat 72. Tapi Bapak PGA cuma 5 tahun. Yang 6 tahun itu dijalani cuma 5 tahun. Dapat bonus 1 tahun. Bonus maksudnya? Maksudnya yang dari Sanawiyah tamat PGA kan 6 tahun. Cuma dijalani 5. Ada dispensasi 1 tahun. Dari kepala sekolah. Oh. Gitu. Iya. Itu. Kemudian
tamat itu pernah mencoba kuliah 2 tahun Pernah kuliah di di eh, di Padang Panjang, di Padang Padang Panjang di Panjang. Kauman, Oh, Kauman. Padang Panjang. Mm-mm. Cuma karena ya terpaksa keadaan, cuma ndak ikut ujian eh, naik tingkat kelas 3. Mm-mm. Ndak ikut. Nggak ikut Pulang kampung, ngajar di surau lagi. ngajar di Surau. Ceritanya Bapak kenapa bisa jadi guru agama di SD? Itu kan ijazah PGA sudah ada, Oh yang iya 5 ya. tahun itu. Ijazah yang 5 tahun itu ikut ujian terakhir. Hmm. Ujian terakhir Hmm. kelas 6, kita baru kelas 5. Hmm. Begitu ceritanya. Jadi gabung dengan anak kelas 6. Alhamdulillah lolos. Berarti Bapak waktu itu sudah ikut program Excel juga ya, akselerasi juga berarti ya. Ah, Udah akselerasi orang 6 tahun, Bapak bisa 5 tahun ya. ya. Hmm. Alhamdulillah. Pertama kali Bapak SK kapan dan di mana? SK pertama tahun 78. Tahun 78 Ya. di Di Kututuo, Kototuo. Tarung-Tarung. Di mana, Pak? Di Tarung-Tarung. Oh, Taruang-Taruang ya. Arah Sulasi. arah Sungai Lasi. Ah, Itu dilintas apa masuk ke dalam? naik ke atas. Naik ke atas. Ke perbatasan Bukit Pais. Oh. Tahun 78 itu seperti apa itu Pak di sana Pak? 70-an itu kebayang dulu Mama. Jauh masuk ke kampung dalam gitu. Iya. Hmm. Baru di situ yang ada guru, masih ingat Janeni Sifai, Hmm. Bu Ius, Hmm. Pak Bahri kepala sekolahnya waktu itu tahun 78 itu. Pak Samsul Bahri. Transportasi Bapak ke sana dulu pakai apa kalau tahun 70-an itu? Pakai lenggang kangkung, Lenggang kangkung apa itu Pak? jalan kaki. Kangkung. Bapak. Kirain nama transportasi. Jadi lenggang kangkung mah jalan kaki ya. Ngikuti kuda, ngikuti kuda beban Ada kuda beban. sama orang yang mau ke Bukit Pais, Hmm. sama dengan orang itu. Dari lintas ini. Iya, Lintas Sumatera waktu itu udah diaspal ya? udah Udah. baru dia sepak. Baru diaspal. Naik ke atas Sekitar 2 jam lebih. jalan kaki. Iya, Wow. 2 jam jalan kaki. iya. Anak bapak waktu itu baru umur 3 tahun itu diajak jalan kaki. Diajak jalan kaki ke Bukit Bais. Iya, anak pertama. Hmm. Sekarang dia sudah Jalan nyuruh kaki 2 jam. 2 jam. Masya Allah. Tapi berhentinya 2 kali di jalan Oh, baru sampai. kayak apa ya? Ada pula rest areanya ya. Ada. Di Jambu itu berhenti. Di kedai minum. Kedai minum. Lalu nyambung lagi perjalanan. Iya. Kalau jauh seperti itu berarti buat jatah pulang kampung sekali berapa itu Pak? Kadang-kadang sekali setahun, Sekali setahun. kadang sekali 6 bulan, kadang pas lebaran. Kalau Ramadan tetap di atas. Tetap di atas. Ada berapa banyak siswa Bapak pertama kali waktu itu? Bapak masih ingat? Waktu bapak pertama situ kelas baru 3. Baru 3 kelas. 3 kelas. Hmm. Ya kira-kira 45-50 lah. Murid semuanya. Semuanya berarti kisaran 15 orang satu kelas ya. 15 orang satu kelas. Waktu itu ngajarnya masih pakai kapur ya. Pakai kapur ya. Pakai kapur. Asmardi. Itu siswa pertama Bapak. Erli Fasmiwarna, Sinemi. Oh, Asmardi. Jadi kalau mereka nonton ini lihat nih ini Ya. masih ingat sama muridnya Bapak. Sinemi. Oh, Sinemi istrinya si Pak Wali sekarang. Pak Wali mana Pak? Pak Rusimal Ulia. Oh, Wali Negari Tarong-Tarong. oh, sana Bapak tahu ya. Iya.
Berapa tahun Bapak ngajar di apa? Di sana, Taruan-Taruan tuh? Kurang dikit 7 tahun. Kurang dikit 7 tahun. Berarti Bapak 7 tahun menikmati suasana perjalanan, ada yang 2 jam, Ah, pulang 1 kali setahun, mengajar 15 siswa. Bagaimana sih Pak saat itu rasanya jadi guru saat itu gitu? ya kita jalani aja apa adanya, soalnya baru pertama kan, Hmm. pengalaman pertama. Ya ginilah jadi guru Hmm. pegawai negeri. Belum apa namanya, Jauh beda ya dengan jauh sekarang beda ya? dengan sekarang. Jauh ya. Berarti bisa dibilang guru-guru yang mengabdi saat itu memang orang-orang yang tangguh ya. Kalau sekarang Betul. kan, mohon maaf ya Pak ya, banyak orang sekarang berebutan jadi guru karena memang ada janjian secara ekonomi kan. Iya, Kalau dulu kan, wah luar biasa ya. udah dapat SK aja udah. Ibu saya puasanya 10 hari. Puasa 10 hari kan nama Bapak SK. Ya. Hmm, karena bersyukur kan. Bersyukur. Kalau sekarang kan Boleh tahu nggak Pak, SK pertama itu gajinya berapa waktu itu? Tahun 78. gaji calon pegawai negeri CPNS ya. CPNS gajinya 16.400 16.400 16.400 rupiah. tahun 78. 78. Setahun sudah itu jadi PNS Ya, gaji 21.000. 21.000 ya. Waktu itu harga emas berapa Pak? Masih nggak? Kita ya, kursnya tentu hitungnya ke emas kan? Iya, Tahun 70-an. Ada 50.000. sekitar 40-50 lah ya. 40-50 satu emas. Iya. Ya, kalau sekarang kan 2 juta lebih sedikit. Ya, kalau kita apain ya? Ya. Bandingkan Kalau kurs sekarang kan. kurs sekarang. Bapak 7 tahun mengajar di sana. Ya. Masih ingat nggak? So itu kan di kampung itu, jauh dalam. Momen lucu saat mengajar masih ingat nggak di sana? Kejadian lucu kan di kampung-kampung kan macam-macam aja kejadian itu. Ada Apa itu Pak? yang namanya murid bapak laki-laki Ya. kelas 3. Mm-mm. Dia ada penyakit Mm-mm. telinganya ini. Oh, penyakit lama itu ya? Iya. Dia asik-asik mengajar. Uh-huh. Pak, permisi Pak. Iya. Bagaimana kamu membuang nanah telingo Pak? Galak kawan sekelas ini. Iya. Dia membuang nanah telingonya. Iya. Kapan dulu di kuah? Oh, Ya tampuang itu ah. Allahu Akbar. Kemana Pak? Dia membuang nanah telingo Pak. Saya lihat kirunya yula panuh kuah. Oh, panas ada. Sampai lah capek. Kawan itu berasi galak. Dulu nih kena biarang, anak gelang-gelang. Kawan-kawannya itu ya. Iya. Sampai keluar. Awak ya sakit tu pari dia. Itu kejadian di situ, Nah, Pak. itu kejadian. Iya. 7 tahun Bapak di sana, kemudian pindah ke Ke Sukarami, Sukarami ya. tu katampe Pak Rus Ceng ya. Ceng. Tapi itu ke hatiku Pak Rus ini kan dari Lembang Jaya. Yang di Sukarami itu orang Lembang Jaya. Oh gitu. Ya Pak pindah ke Sukarami, Pak Rus pindah ke Kututuo. Nah Ibu Sukarami pindah ke Lembang Jaya. Oh. Ceng Tigo. Oh dikembalikan ke tempatnya dekat ya, kampung masing-masing ya. Ya kampung masing-masing. Berapa tahun Bapak di SD sekarang nih? 12 tahun. 12 tahun, berarti sampai tahun berapa itu? 98. 98 ya. Berarti 98 itulah kita pertama bertemu ya Pak ya. Iya. Bapak pindah ke apa ya? Di kisaran itu waktu itu saya kelas 5 itu. Hah? Kelas 5 SD saya. Kelas 5 ya? Ya, kalau 98 kelas 5. Saya masuk SMP tahun 99. Kalau Bapak 98 ya. Kalau 98 itu ke SD kita di sini gitu. Berarti Bapak paling lama ngajar di Sukarami. Di Sukarami ya. Kalau yang di daerah Bertumbuh ini? Daerah Batumbu. Daerah Bertumbuh paling lama. 14 tahun. 14 tahun ya. 14 tahun, 12 tahun, berarti 26 tahun tambah 7,
33 tahun Bapak mengajar. Berarti. Sebenarnya lebih. Itu yang di SK-kan ya? Iya. Itu yang di SK-kan. Nah, sebelumnya kan juga sudah Masa ngajar. dinas 37 semuanya. 37 tahun masa dinas. Ah, Oh, 36 lah. 36 36 lebih berapa bulan. masa dinas ya. Iya. Bapak pensiun golongan? Eh, terakhir 4A, pengabdian 4B. 4B ya. Berarti pensiun di 4B ya. Habis nah, maksimal. Berarti kalau Bapak mengajar 36 tahun, kita sebut 36 tahun saja, berarti ada 36 generasi yang Bapak ajar itu. 36 generasi dan sekarang sudah banyak cucu Bapak berarti. Udah cicit juga ya. Udah banyak. Bapak kan lama ngajar itu. Apa sih hal yang paling membahagiakan saat mengajar itu, Pak? Ya itulah, pelajaran kita sukses dengan seringnya anak kita menang dalam lomba mata pelajaran. Ya, mata pelajaran. Baca Quran, mengaji, azan, ada yang takbir, sholat, kan itu yang diajarkan di sekolah. Iya. Pada umumnya di waktu generasi kita SD Impres tuh pegang peranan Yang di taruhan-taruhan ya. yang tertolong dalam lomba-lomba, sering keluar sebagai juara. Berarti Bapak kemanapun ngajar anak-anaknya juara-juara lomba ya. Sekarami juga begitu dulu. Sering tuh juara kabupaten. Di Sekarami masih ingat nggak nama-nama anak-anaknya? Biar yang nonton sekarang tuh masih ingat juga. Kalau yang generasi bawah pertama itu udah ada yang jadi dosen di Australia. Dosen di Australia anak Iya. murid Bapak. Iya, Siapa namanya Pak? Doni Sofyan. Doni Sofyan. Orang mana itu? Orangnya orang Agam, cuman dia mbak rumah di Padang sama ibunya. Kampung aslinya Agam. Tamat SD udah ndak diikuti lagi perkembangannya. Kemarin ini Dapat kabar? bapak sakit kan, Ya. kirim doa. Oh, berarti dia menghubungi Bapak. Iya, Alhamdulillah. Itu yang murid Bapak di SD Sekarami dulu. iya sekarang ini Beliau ngajar di Australia. sudah jadi raja minyak. Raja Minyak Polta ya Pak. Raja Minyak di mana? Roni Widianto namanya. Roni Widianto. Ya, di Amerika. Di Amerika. Ya. Pengusaha minyak. Ya, kerja di perusahaan minyak Amerika apa namanya itu? Dia bekerja di tambang minyak di Amerika. Ada yang jadi dosen di Australia. Iya, Yang jadi dosen namanya Doni Sofyan ya. Doni Sofyan, Yang di Amerika namanya Roni Widianto. Roni Widianto. Ini kebetulan kalau bapak-bapak ini lagi ngomong, Bapak Doni lagi nonton Bapak Doni Sofyan dan Roni Widianto. Nah, kita sama-sama murid dari Bapak Syariel Sarif dan sekarang saya sedang bersama beliau. Itu Masih kalau ingat ya Pak ya? barangkali enggak pernah ketemu sama Rifo. Enggak pernah. Namanya aja baru tahu. Iya. Sudah 40 lebih umurnya. Ya. Itu pasti generasi jauh di atas saya. Iya, sejauh ya. Masih banyak lagi itu. Cuma kerjanya enggak ingat, enggak tahu dari mana. Iya, kalau kita bilang ada 36 generasi, berarti dari setiap generasi pasti ada yang sukses. Masih ada. Iya, nggak bakal terhitung ya. Itu diantaranya yang menghubungi Bapak ya. Iya. Cuma yang lain banyak juga yang perempuan. Ada yang sudah jadi dokter, Ada di dokter, jadinya perawat, perawat. ada yang sukses pengusaha. Pokoknya waktu Bapak dirawat di Harusuka, itu banyak yang besuk, banyak yang datang. Banyak yang komen di Facebook. Banyak juga yang menghubungi di Facebook ya. Iya. Itu dia. Bapak bahagia aja di guru? Bahagialah. Karena memang itu cita-cita dari kecil kan.
yang ngajar. Nggak jadi tamat dia. Ya bapak ngajar di Surau, ngajar di kalau sekarang namanya kan MDA, Ya, dulu namanya MI, MI. Madrasah Ibtidaiyah. Tidak ya. Ikut bapak membinanya, anak-anak murid tingkat SD kan, khusus agama. Sekarang kan MIN namanya. Saya mau nanya Pak, saya penasaran itu. Saya kan punya banyak guru itu dan saya menandai beberapa orang guru tulisannya bagus-bagus itu. Dan Iya. Bapak ini dan tulisannya yang paling bagus ini. Ya, Rahasianya apa itu Pak? Saya coba niru, setiap Bapak nulis coba ditiru tapi nggak bisa gitu. Tulisan Bapak bagus sekali gitu. barangkali fokus saja, fokus, Heeh. itu hati-hati. Buat nulis fokus dan hati-hati ya. Iya, nggak tergesa-gesa gitu. Nggak tergesa-gesa ya. Baru tahun kemarin ketika bapak dirawat, itu yang nggak ikut nulis ijazah. Kalau biasanya setiap tahun Bapak yang nulis Ya, ijazah ya. setiap tahun. Wah keren. Pokoknya beberapa SD di Kecamatan Gunung Talang itu banyak tulisan bapak Hmm. yang isi ijazahnya. Ya itu pula lah ya harapan tiap akhir tahun ini bisa nulis ijazah ini, dapat beli rokok. Nah, itu harapan. Harapan ya, doa juga ya, bisa Allah nulis ijazah lihat. Tapi kami mau tulisan Bapak bagus, memang layak untuk mengerjakannya. Ya alhamdulillah lah. Berarti ijazah saya Bapak yang nulisnya ya? Ijazah SD saya berarti? Nggak tahu lah. Ya Bapak kan 98 kayak kita ketemu. Bapak mulai nulis ijazah 2002 kalau nggak. Oh, berarti belum ya, belum kebagian saya ya. Belum. Belum kebagian ya. 2002 Hmm. setelah Pak Maksis dari kepala sekolah. Hmm. Pak Maksis. Sebelum itu kan Ibu Mardiana. Momen yang paling Bapak ingat selama ngajar yang tidak terlupakan apa Pak? Kenangan yang paling kuat dan selalu melekat di kepala. Itu waktu pulang dari kampung. Pulang sendirian. Tahun masih ngajar mana waktu itu? Masih di Ketutu. Masih ketua jadi? Bapak waktu itu sudah punya sepeda. Pakai sepeda. Kalau pulangnya ke bawah Heeh. itu kan mudah aja. Ya, Walaupun lambat kan ya. Nurun aja ya. nurun. Cuma kan capeknya kurang. Capeknya kurang. Waktu pulang sampai di simpang apa namanya bawah tuh Pantaruan-taruan tuh. ya, Mm-mm. sudah jam 8 malam. Berangkat dari atas jam? Nggak dari kampung tuh, Oh, berarti dari kampung nyampe di Simpang jam 8 malam. jam 8 malam. Mau naik ke atas. Mau tak apa sepeda kan waktu itu sampai di tempat yang agak lengang, orang kan tidak ada lagi. Ya. Tagak bulu kuduk, wah. Ah. Kadang kresek-kresek di sana. Ah. Itu rimau dah tu ada Jadi. dalam hati. Mm-mm. Cuma ada usahakan tenang, Mm-mm. Istighfarnya ya. istighfar, takut, Mm-mm. terus saja jalan. Roda sepeda tadi agak dikencang-kencang itu emboknya, Mm-mm. sehingga suara tadi tidak dengar lagi. Oh ya. Supaya suara ini mengalahkan suara yang tadi ya. Mengalahkan. Nafasnya keras. Hmm. Baca saja apa ayat kursi. Oh, berarti Bapak memprediksi saat itu harimau ya? Karena dari nafasnya, dari pergerakannya. Iya, Hmm. iya. Soalnya masih rimba ya. Masih rimba. Hmm. Apalagi di dalam itu lurah kan. Hmm. Tiba di atas cerita itu cili yang nangis kawan. Oh, Babi. menghibur ya? Ya menghibur Cici. katanya babi. Iya. Tapi Bapak feelingnya bukan babi kan? Bukan. Sudah jam 9 lewat Hmm. tiba situ. Ini sepeda agak lambat Hmm. lewat jam 9.
Akhirnya dengan perasaan takut, gentar, kaki berat, masih mengucap sampai di tempat orang minum-minum itu. Udah lega. Akhirnya tidak terasa lagi ada bahaya. Terus yang ibu di itu tuh sendirian di Kota Tua. ya. Akhirnya tiba di rumah aman. Itulah yang momen yang paling mengerikan ya. Yang paling mengerikan dan berkesan. Iya, tahun 70-an seorang guru mengayuh sepeda tengah malam dengan penerangan, pasti penerang ya lampu sepeda itu. Lampu sepeda aja ya. Jalannya yang buruk, lokasi masih pesawangan ya. Iya, pesawangan istilah kitanya. Banyak batu-batu. Terdengar suara harimau ya. Wah, nggak kebayang, Pak. Nggak kebayang. Mungkin lebih kencang berlari daripada pakai sepeda waktu itu karena takut ya. Bisa aja. Cuma kita kan udah letih jalan kan. Nggak bisa kencang lagi. Sepeda bukan dinaiki. Diiringin ya. Nah, tiba di tempat yang datar baru di kayu ya. Baru di kayu. Luar biasa ya. Itulah parasayan istilah. Parasayan guru zaman dulu ya. Iya, parasayan. Nah, kadang-kadang sekali-sekali membonceng sama bapak pada sekolah. Bonceng pakai sepeda? Pakai Honda. Oh, pakai motornya? Nggak ada motor waktu itu. Apa motornya waktu itu, Pak? X70-an. Pokoknya motor pertama keluar. Ya. Apa itu namanya? Nah, jadi ceritanya kalau bonceng dengan Gapsek? Ya waktu tiba di Pandakian sama-sama turun. Kita yang menolak Hondanya. Dorong. Turun lu, Pak. Ya. Waktu datang naik lagi. Itu kepala sekolah sudah Pak Samsul Bahari. Pak Samsul Bahari itu kan tinggalnya di bawah. Pas di simpang itu rumahnya sebelah kanan. Masih ingat ya? Masih kuat ya ingatan Bapak ya? Kalau di sini Pak, ketika ngajar di Airport Tumbo ini, ada nggak kejadian-kejadian yang apa dengan anak-anak? Kalau di sini kan anaknya lucu-lucu, ini percampuran ini, ada orang komplek, ada orang kampung gitu. Ya kadang-kadang bahasanya itu kadang ya lucu-lucu. Tapi K yang salah. Oh ya, ini kena pengaruh apa ini? Komplek ini? Komplek ya. Ya, pengaruh dari anak kampung. Anak komplek, bahasanya udah sama saja, tapi udah tidak tepat lagi. Gitu. K itu kan pengaruh dari apa itu? Trans kayak di Solunto juga seperti itu ngomong itu. Kemana K, apa K gitu kan. Ini gara-gara K nih. Iya. Nah, itu bahasanya banyak. Tapi setidaknya anak-anak termotivasi untuk berbahasa Indonesia setiap hari. Walaupun bahasa Indonesianya ada yang yang dicampuri gitu. Artinya Bapak mengabdi sekian lama, selain Bapak, pastinya Bapak dapat keberkahan dunia wal akhirah insyaallah. Amin. Ya, amin. Anak-anak juga pada sukses gitu. Ya. Terakhir Pak, apa ini doa dan harapan Bapak ini? Doa untuk anak-anak Bapak ini yang pernah dulu Bapak didik, dulu pernah Bapak ajar gitu. Ya, semoga yang masih lanjut pendidikannya. Ya. Semoga tidak patah di tengah. Sampai berhasil dengan nilai yang baik dan lumayan. Kemudian yang sudah berhasil dengan nilai yang baik, mudah-mudahan cepat dapat tempat penampungan untuk masa depannya. Amin. Cuma itu. Amin. Dan masuk Isra. Bangga kali dia disebut namanya itu. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini
bisa jadi obat buat Bapak. Amin. Dan tidak banyak yang bisa seorang anak berikan kepada gurunya selain daripada doa gitu. Sudah lebih cukup. Sudah lebih dari cukup. Doa mudah-mudahan semua pengabdian Bapak mendapat pahala yang banyak oleh Allah. Amin. Dan sehat selalu Pak. Amin. Makasih Pak. Sama-sama. Demikianlah Dusana Minang 1. Memang pembicaraan yang emosional ya. Kenapa? Karena ya namanya siswa dengan guru ya, murid dengan guru. Beliau sekarang sakit dan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Dan untuk semua guru di Indonesia dimanapun berada, tetap semangat mengajar, tetap semangat untuk mendidik, karena banyak keberkahan yang akan diperoleh oleh guru, banyak kemuliaan yang akan diperoleh guru. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.